Selamat pagi untuk rekan-rekan semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya atas nama Gasparin Paenliwu selaku moderator dan pemateri 1. Saya Lydia Yunita Setiabakti, pemateri 2. Saya Maria Edeltrudis Bewatapun, pemateri 3. Saya Tresia Afiatoyo, pemateri 4. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya sebagai pemateri 1 ingin menjelaskan tentang analisis perilaku belanja online pada mahasiswa Universitas Flores. Belanja online. Belanja online atau online shop merupakan kegiatan pembelian barang dan jasa melalui media internet, yang artinya kita tidak perlu harus membeli secara langsung di toko. Semuanya telah tersedia secara virtual, entah itu di marketplace, komersi, maupun media sosial lainnya. Berbelanja secara online saat ini sudah menjadi tren modern yang dinikmati oleh sebagian besar masyarakat, terutama pada mahasiswa, karena mampu menarik dan menggoda bagi setiap mahasiswa, khususnya wanita. Karena berbelanja tidak bisa lepas dari diri wanita, hampir tidak ada wanita yang tidak menyukai belanja apabila wanita modern yang tidak hanya menjadi ibu rumah tangga, tapi juga menjadi wanita karir. Hal ini yang menjadi alasan semakin berkembangnya toko online yang ada di Indonesia, tidak hanya dengan menggunakan website, tetapi dengan media sosial pun mahasiswa bisa melakukan bisnis online. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku konsumtif dalam berbelanja online melalui media sosial pada mahasiswa di Universitas Flores. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menyebar kuesioner. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada responden untuk dijawab. Metode pengumpulan data melalui kuesioner dianggap mempunyai keunggulan dalam mengumpulkan data. Hal tersebut karena kuesioner mampu menghasilkan data primer langsung dari subjek penelitian. Dalam penelitian ini, kami menggunakan kuesioner online untuk mengukur pandangan responden terhadap analisis perilaku konsumen dalam belanja online. Kami menggunakan skala numerik dengan mengacu pada 3 poin like scale. Urutan skala like terdiri dari TS atau tidak setuju diberi poin 1, S atau setuju diberi poin 2, SS atau sangat setuju diberi poin 3. Dari hasil penelitian ini, kami melakukan wawancara terhadap 20 responden yang terdiri dari 7 fakultas. Yang pertama, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dengan jumlah 6 responden dengan jumlah persentase sebesar 30%. Fakultas Teknik dengan jumlah 4 orang responden dengan jumlah persentase sebesar 20%. Fakultas Hukum dengan jumlah responden 1 orang dengan jumlah persentase sebesar 5%. Fakultas Bahasa dan Sastra dengan jumlah 1 orang responden dengan jumlah persentase sebesar 5%. Fakultas Ekonomi dengan jumlah responden 6 responden dengan jumlah persentase sebesar 30%. Fakultas Pertanian dengan jumlah responden 1 orang dengan jumlah persentase sebesar 5%. Fakultas Teknologi Informasi dengan jumlah 1 orang responden dengan jumlah persentase sebesar 5%. Data identitas responden berdasarkan jenis kelamin dan usia. Dari 20 responden yang kami wawancarai, terdapat 12 orang yang berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah persentase sebesar 60%,
dan yang berjenis kelamin perempuan terdapat 8 orang dengan jumlah persentase sebesar 40%. Data identitas responden berdasarkan usia. Dari 20 responden yang kami wawancarai, terdapat 3 kelompok usia, mulai dari usia 18 sampai 21, 22 sampai 25, dan 26 sampai 30. Usia 18 sampai 21 terdapat 6 jumlah responden dengan jumlah persentase sebesar 30%. Usia 22 sampai 25 terdapat 14 responden dengan jumlah persentase sebesar 70%, dan usia 26 sampai 30 tidak ada. Aktivitas pembelian online. Produk yang dibeli berupa pakaian atau outfit, peralatan motor, aksesoris, dan sepatu. Yang mana pakaian atau outfit berjumlah 16 responden dengan persentase 80%, peralatan motor berjumlah 1 responden dengan persentase 5%, aksesoris berjumlah 1 responden dengan jumlah persentase 5%, dan sepatu 2 responden dengan persentase 10%. Cara pembayaran yang dilakukan yaitu dengan cara pembayaran langsung atau COD dan transfer. Yang lebih memilih melakukan pembayaran secara langsung atau COD berjumlah 19 responden dengan persentase 95%, dan yang melakukan pembayaran dengan cara transfer sebanyak 1 orang dengan persentase 5%. Media elektronik dan media online yang biasa digunakan oleh responden dalam berbelanja online. Media elektronik yang sering digunakan yaitu HP, laptop, dan tablet. Responden yang menggunakan HP sebanyak 20 responden dengan persentase sebesar 100%, sedangkan responden yang melakukan pembelian dengan menggunakan media elektronik, laptop, dan tablet tidak ada. Media online yang sering digunakan yaitu Lazada dan Shopee. Responden yang melakukan pembelian menggunakan media online Lazada sebanyak 17 responden dengan jumlah persentase sebesar 85%, dan responden yang melakukan pembelian dengan menggunakan media online Shopee sebanyak 3 responden dengan jumlah persentase sebesar 15%. Pertama kali responden mengenal dan mengetahui belanja online. Pertama kali responden mengenal belanja online dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Pada tahun 2018, responden yang mengenal belanja online sebanyak 1 responden dengan jumlah persentase 5%. Tahun 2019, responden yang mengenal belanja online sebanyak 10 responden dengan jumlah persentase sebanyak 50%. Tahun 2020 sebanyak 2 responden dengan jumlah persentase sebesar 10%. Tahun 2021 sebanyak 4 responden dengan jumlah persentase sebesar 20%. Dan tahun 2022 sebanyak 3 responden dengan jumlah persentase sebesar 15%. Pertama kali responden mengetahui belanja online melalui media sosial, Facebook, internet, dan teman. Melalui Facebook sebanyak 1 responden dengan persentase 5%, melalui media sosial sebanyak 10 responden dengan persentase 50%, melalui internet sebanyak 5 responden dengan persentase 25%, dan melalui teman sebanyak 4 responden dengan persentase 20%. Yang mengambil keputusan dalam berbelanja online dan berapa kali transaksi dalam sebulan. Yang pertama, yang menentukan untuk melakukan belanja online berasal dari diri sendiri, orang tua, dan teman. Yang menentukan untuk melakukan belanja online dari diri sendiri sebanyak 20 responden dengan jumlah persentase sebesar 100%. Sedangkan yang menentukan untuk melakukan belanja online berasal dari orang tua dan teman tidak ada. Transaksi yang dilakukan responden
dalam sebulan terdiri dari 1 kali sampai 5 kali. Responden yang melakukan transaksi 1 kali dalam sebulan sebanyak 9 orang dengan jumlah persentase sebesar 45%. Responden yang melakukan transaksi 2 kali dalam sebulan sebanyak 5 orang dengan jumlah persentase 25%. Dan responden yang melakukan transaksi 3 kali dalam sebulan sebanyak 2 orang dengan jumlah persentase sebesar 10%. Responden melakukan pembelian karena suka dengan produknya atau tidak, dan pernah merasa kecewa atau tidak. Responden yang melakukan pembelian karena suka dengan produknya sebanyak 20 orang dengan jumlah persentase 100%. Hal yang dialami responden dalam pembelian produk yang pernah merasa kecewa dan tidak terhadap produk yang dibeli. Responden yang pernah merasa kecewa sebanyak 10 responden dengan persentase 50%. Dan responden yang tidak pernah merasa kecewa sebanyak 10 orang dengan persentase 50%. Dari riset mengenai perilaku konsumen terhadap online shopping yang telah dilakukan pada 20 responden atau narasumber pada mahasiswa Universitas Flores dapat disimpulkan bahwa yang pertama, online shop merupakan sesuatu yang menyenangkan, praktis, dan tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga saat berbelanja. Cukup melihat website bisa melakukan transaksi pembelian. Yang kedua, online shop sangat diminati oleh mahasiswa atau mahasiswi di Universitas Flores. Yang ketiga, model perilaku konsumen melibatkan beberapa faktor sebelum memutuskan untuk melakukan belanja online, seperti misalnya kepercayaan terhadap penjual, kemudahan teknologi untuk mengakses internet dan menjelajahi toko online, kemudahan pembayaran, pilihan produk yang sulit ditemui di toko fisik, pertimbangan harga, waktu, dan jumlah pengeluaran, dan lain sebagainya. Sekian dan terima kasih.